Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Ainiyah dengan NIM 198330009, mahasiswa pertukaran mahasiswa dalam negeri di Universitas Jambi, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem registrasi pasien puskesmas sebagai penilaian UAS. Berdasarkan studi kasus di atas, kasus permasalahan di puskesmas tersebut yang pertama, antrian pasien yang tidak teratur, lamanya pelayanan yang diberikan kepada pasien, yang ketiga, lamanya proses registrasi yang dijalankan, dan tidak tentunya estimasi waktu kedatangan pasien, kemudian terbatasnya ruang tunggu, dan terakhir yaitu lamanya mendapatkan nomor antrian. Maka dari itu saya akan membangun sebuah sistem informasi registrasi rawat jalan pada puskesmas agar dapat meringankan pelayanan yang maksimal dan memudahkan mendapatkan nomor antrian. Di sini saya membuat use case diagram yang dimana terdapat aktor yang terlibat, yaitu aktor pasien dan petugas. Yang pertama, pasien memiliki akses untuk melakukan registrasi pendaftaran online. Kemudian pasien dapat melihat beranda, pasien dapat melihat jadwal poli dan dokter, pasien dapat melakukan registrasi online, pasien mendapatkan jadwal nomor antrian. Sesuai dengan use case yang di atas, petugas juga memiliki akses untuk mengelola data, yaitu petugas dapat melihat data, mengelola data pasien, dokter, dan jadwal, dan memverifikasi registrasi pasien. Nah, di sini ada include dan extend, yaitu pasien harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar menerima verifikasi atau include. Kemudian yang kedua, pasien harus melakukan registrasi jika ingin mendapatkan nomor antrian atau extend. Kemudian petugas harus melihat data terlebih dahulu jika ingin mengelola data pasien, jadwal poli, dan dokter bersifat extend. Kemudian di sini saya membuat kelas diagram. Terdapat 5 kelas, yaitu kelas pasien, petugas, dan data pasien, registrasi, dan antrian pasien. Yang pertama yaitu kelas pasien terdapat 9 atribut. Kemudian yang kedua, petugas terdapat 9 atribut sesuai dengan yang ada di gambar, bisa dilihat. Kemudian yang ketiga ada kelas data pasien terdapat 6 atribut. Kemudian ada kelas registrasi terdapat 7 atribut, dan kelas antrian pasien terdapat 5 atribut. Yang saya amati yaitu banyak pasien hanya bisa mendapatkan satu nomor antrian, kemudian banyak pasien melakukan pengisian satu data registrasi. Yang ketiga yaitu satu petugas mengolah data pasien, kemudian satu petugas melakukan satu data registrasi pasien. Kemudian di sini ada activity diagram, ada 4 activity diagram. Yang pertama yaitu login pasien, di mana pasien memulai halaman login pasien dengan memasukkan username dan password. Kemudian validasi login, jika username dan password benar akan masuk ke dalam halaman utama. Begitupun sebaliknya, jika username dan password salah atau tidak benar, pasien tidak akan masuk ke dalam halaman utama dari aplikasi ini. Kemudian yang kedua ada activity diagram, yaitu login petugas, di mana sama halnya dengan pasien, petugas mengisi atau memasuki halaman login petugas dan mengisi username dan password. Jika benar, petugas bisa mengakses halaman utama dari aplikasi. Namun jika salah, petugas tidak akan bisa membuka halaman menu utama dari aplikasi. Yang keempat yaitu activity diagram petugas mengelola data, di mana petugas masuk di halaman utama dan membuka data pasien, kemudian menampilkan data pasien dan mengolah data pasien, kemudian bisa mengubah data pasien dan verifikasi ubah data jika ada yang diubah, dan jika benar akan terverifikasi, jika salah data tidak akan terverifikasi, dan data tidak akan sukses diubah jika salah.
Nah, activity diagram yang ketiga yaitu terkait registrasi pasien, di mana pasien memasuki halaman utama, kemudian membuka jadwal dan sistem menampilkan halaman jadwal, kemudian melihat jadwal poli dan dokter, dan pasien di sana melakukan registrasi dan verifikasi pasien. Jika verifikasi data pasien benar atau diterima, maka pasien akan segera mendapatkan jadwal dan nomor antrian. Namun jika proses verifikasi gagal, pasien tidak akan mendapatkan jadwal dan nomor antrian. Nah, di sini saya akan pengimplementasian menggunakan black box, di mana yang pertama itu adalah halaman awal dari aplikasi Puskesmas ini. Kemudian yang kedua itu ada halaman login, di mana ketika kita mengklik login, itu akan masuk ke dalam akun kita dan kita bisa langsung mendaftar atau meregistrasi pengobatan di sana dengan memasukkan nama, tanggal lahir, memilih poli, kemudian tanggal datang dan klik daftar. Nah, di sana yang terakhir ada pemberitahuan bahwa pendaftaran berhasil dan dengan nomor antrian nomor 50, dan pasien bisa datang pada saat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.